Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Zulkarnain 4.0. Kali ini kita akan membahas sebuah buku karya dari David Epstein. Judul bukunya adalah Range. Secara umum buku ini membahas tentang tesis David Epstein, bagaimana orang bertipe generalis akan lebih unggul daripada orang yang spesialis. Apa makna generalis? Generalis dalam konteks ini teman-teman adalah orang yang mendapatkan kesuksesan berangkat dari pengalaman randomnya, pengalaman acaknya. Berbeda dengan orang yang mendapatkan kesuksesan dengan pendekatan spesialis yang dia mendapatkan kesuksesan karena dia sudah membiasakannya sejak dini ya, bahkan di dalam buku itu disebut dari sejak kecil. Secara umum teman-teman, buku ini berisi tentang argumen David Epstein tentang tesis yang sudah saya sebutkan tadi, yakni bagaimana orang yang generalis itu lebih mengungguli orang yang spesialis. Di dalam bukunya itu, dari dalam buku David Epstein ini kita akan menemukan banyak kisah ya, para tokoh-tokoh dunia yang mendapatkan posisi puncak berangkat dari pengalaman randomnya atau dari jalan generalis. Mereka tidak belajar fokus terhadap sesuatu itu sejak kecil, tetapi mereka belajar acak ya. Misalnya di pembukaan buku Range ini atau karya David Epstein ini, beliau membukanya dengan kisah Tiger Woods and Roger Federer. Jadi di pendahuluan ini David Epstein menyampaikan bahwa ada dua orang yang hari ini adalah orang yang sangat terkenal. Tiger Woods itu adalah pemain golf dunia teman-teman, kemudian Roger Federer itu adalah pemain tenis dunia. Beliau juga terkenal ya. Dua orang ini mendapatkan posisi puncak, tetapi cara mereka mendapatkan kesuksesan itu sangat bertolak belakang. Tiger Woods itu mendapatkan kesuksesannya itu dengan pendekatan spesialis. Jadi Tiger Woods itu belajar golf itu sejak umur 2 tahun teman-teman. Jadi dia dididik oleh ayahnya untuk bermain golf, diatur makanannya, kemudian dimasukkan di sekolah atau pelatihan golf. Hingga pada akhirnya Tiger menjadi pemain golf dunia yang terkenal. Nah, berbeda dengan Roger Federer. Kalau Roger Federer itu jadi dia pertama tidak pernah dididik oleh orang tuanya untuk belajar tenis, kemudian yang kedua masa kecilnya itu tidak pernah bermain tenis. Dia secara acak, pokoknya yang penting bola dia mainkan saja. Keterangan dari David Epstein. Namun Roger Federer itu mendapatkan puncak kesuksesannya dengan cara atau tipe generalis tersebut, dan inilah kemudian yang salah satu yang menginspirasi David Epstein untuk mencari argumen dari apa yang menjadi asumsi awalnya bahwa orang yang bertipe generalis itu juga mampu mendapatkan kesuksesan yang sama dengan orang spesialis. Karenanya teman-teman di bab-bab berikutnya David Epstein itu banyak menulis kisah-kisah para tokoh dunia ya. Ada yang kisah catur, ada musisi. Ini tidak aneh ya, karena beliau adalah seorang jurnalis. Jadi beliau banyak melakukan wawancara, kemudian sekaligus ini menjadi penelitian beliau lah. Nah, di bab-bab dalam buku ini beliau banyak membahas kisah-kisah seperti yang saya sampaikan di awal ya. Yang tadi maksud saya, misalnya menurut David Epstein, temuan David Epstein itu banyak tokoh musisi di dunia itu lebih sukses daripada musisi lain akibat cara mereka belajar. Menurutnya, lebih sukses musisi yang mempelajari banyak instrumen daripada musisi yang hanya tahu satu instrumen. Dan itu menjadi salah satu argumen dari David Epstein, bagaimana orang generalis mengungguli orang-orang yang tipenya spesialis. Nah, begitu juga dengan kisah seorang pencatur juga, bukan pencatur ya, pemain catur teman-teman. Dan banyaklah kisah-kisah yang disebut oleh David Epstein. Bukunya tebal teman-teman,
seginilah dan banyak kisah di dalamnya ya. Namun secara umum isinya kisah-kisah tokoh-tokoh yang sukses dengan menjalani jalannya orang generalis. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting menurut saya dari argumen David Epstein dari generalis ini adalah menurutnya di era modern ini yang kita butuhkan adalah nalar konseptual. Apa maksud nalar konseptual? Jadi manusia hari ini menurut David Epstein lebih cenderung berpikir secara abstrak atau berpikir lebih konseptual, berpikir out of the box, berpikir di luar dari kebiasaan. Mereka mencari pola. Nah, ini berbeda dengan kita dulu di masa lalu katanya yang hanya mengandalkan pengalaman karena belum canggih seperti modern. Sehingga harus dibedakan cara berpikir kita pra-modern dengan yang modern. Orang modern itu bahkan kadang tidak butuh pengalaman untuk menemukan hal baru. Nah, berangkat dari asumsi ini, berangkat dari keyakinan ini, David Epstein meyakini bahwa yang kita butuhkan di era modern ini adalah cara berpikir yang seperti itu. Dan cara mendapatkan cara berpikir seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman itu adalah dengan menjalani jalannya orang generalis. Karena menurutnya kalau kita belajar banyak hal, kita akan lebih kreatif, kita akan menemukan pola, kita akan memahami. Dan hal yang paling penting menurut David Epstein itu adalah semua ilmu pengetahuan itu terkait dan ada polanya tersendiri. Dan salah satu bagian penting dari buku ini adalah ketika David Epstein memberikan cara untuk mendapatkan range kita. Jadi di dalam buku ini David Epstein memberikan kita tips untuk mempelajari banyak hal, kemudian mendapatkan hal baru. Ada 3 hal yang saya temukan di dalamnya teman-teman. Yang pertama, cara mempelajari banyak hal itu dengan metode using procedure. Jadi untuk bisa mendapatkan hal baru, cara yang efektif itu adalah mengetahui prosedurnya atau mengetahui cara mempelajarinya. Jadi yang dituntut dalam hal ini adalah kita paham prosedurnya, bagaimana mempelajari sesuatu. Misalnya dalam konteks ilmu-ilmu tertentu, kita harus tahu prosedurnya. Apa istilahnya ya? Jadi ada cara mempelajarinya dan itu yang kita ikuti. Nah, yang kedua itu yang disebut dengan making connection, istilah David Epstein ya. Kalau making connection ini kebalikan dari using procedure. Kalau making connection ini adalah cara mempelajari sesuatu dengan mempelajari prosesnya. Atau misalnya sebuah kesimpulan dari ilmu pengetahuan itu yang kita pelajari bukan hasilnya, tetapi kita mempelajari prosesnya. Bagaimana sebuah kesimpulan itu bisa tersimpulkan dengan cara-caranya. Dan menurut David Epstein itu lebih dalam pengetahuan kita, dan kita lebih paham pola yang terdapat dalam sebuah pengetahuan. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada istilah interleaving. Kalau nggak salah ya, bacaannya interleaving. Interleaving ini adalah kalau menurut David Epstein, untuk mempelajari perbedaan suatu pengetahuan, kita harus mempelajarinya sekaligus, hal-hal yang berbeda itu, daripada kita mempelajarinya terpisah-pisah. Contohnya begini, jadi misalnya ada sebuah karya seorang tokoh yang menulis banyak buku ya. Cara efektif untuk mempelajari perbedaan buku-buku itu adalah dengan mempelajarinya sekaligus, bukan dengan terpisah-pisah. Nah, jadi 3 hal tersebut teman-teman yang ditawarkan oleh David Epstein untuk mendapatkan pola dari pengetahuan atau hal-hal yang random itu. Dan menurutnya itu yang efektif ya. Terakhir teman-teman, ada 3 kutipan atau 3 hal yang menurut saya penting ya sebelum kita tutup dari video ini. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh David Epstein dalam epilognya. Yang pertama itu adalah jangan pernah merasa tertinggal. Jadi teruslah mencari apa yang akan menjadi
batu kunci atau kunci dari kesuksesan kita. Kemudian yang kedua, jangan pernah bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri, apakah engkau lebih baik dari kemarin dengan hari ini. Kemudian yang ketiga itu adalah yang ketiga itu David Einstein menyatakan yang kita butuhkan hari ini di era modern ini adalah berani mencoba dan berani salah, karena setiap kesalahan itu mengandung kebenaran dan hal-hal baru. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di sharing bacaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.